Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kontaminasi pikiran. Dalam dunia bisnis, fokus utamanya adalah menghasilkan laba atau untung rugi. Pola pikir untung dan rugi ini mencerminkan pertanyaan Petrus kepada gurunya dalam Injil hari ini, di mana Petrus mempertanyakan Yesus tentang pahala karena mengikutinya. Setelah banyak berkorban, Yesus meyakinkan bahwa mereka yang meninggalkan keterikatan duniawi demi Dia akan menerima banyak berkat dalam kehidupan kekal. Hal ini mau menekankan bahwa pengorbanan bagi Kristus tidak pernah sia-sia. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Apa yang akan kami dapatkan nantinya? Petrus mulai berhitung-hitung. Secara pikiran politis, manusiawi, mungkin Petrus tidak mau rugi juga. Apa gunanya mengikuti Yesus kalau justru mendapatkan kerugian, bukan keuntungan? Saudara-saudari, jangan mempersalahkan Petrus dengan kontaminasi pikiran yang seperti itu. Sebab siapa tahu kita pun masih sering dirasuki pikiran semacam itu juga. Kita takut rugi dan mulai menuntut pada Tuhan apa sekiranya yang akan kita dapatkan setelah kita mengikuti Yesus dan meninggalkan segala sesuatu yang kita punyai. Bahkan dalam mengikuti Yesus pun kita kurang rela berkorban dan masih mencari keuntungan untuk diri kita sendiri dan tidak mau rugi. Dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, kita cenderung menuntut sesuatu yang lebih menguntungkan tanpa mau berkorban. Namun Yesus melihat kebutuhan kita. Saudara-saudari, dalam Injil, Yesus menjawab Petrus untuk meyakinkan dia bahwa barang siapa telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia, ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Yesus mau menunjukkan betapa perlunya pengorbanan yang tulus untuk mampu
menjadi pengikut yang setia. Tidak hanya menjadi murid, tetapi harus juga mampu memikul salib hidup setiap hari. Yang diungkapkan Yesus merupakan janji yang menjadi kabar gembira kepada orang yang mau mengorbankan diri dan setia mengikuti Dia. Pengorbanan itu berkaitan dengan cara kita menghadirkan kasih, kesabaran, kedamaian di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit fakta yang menunjukkan bahwa berlawanan dengan pengorbanan itu sendiri justru meninggalkan Yesus karena harta, karena pasangan hidup, karena pekerjaan. Prinsip tersebut di atas digemahkan dalam kitab Sirak. Ia menggarisbawahi bahwa pentingnya pengorbanan yang tulus disertai keadilan dan kasih sayang, bukan semata-mata persembahan ritual. Hal ini mendorong orang beriman untuk merenungkan pengorbanannya dan memenuhi janji-janji Tuhan dengan setia. Sebagai seorang pengikut Yesus, kita tak perlu ragu akan janji Yesus. Setiap sabda Yesus yang tertulis dalam Injil mengandung kebenaran sejati. Setiap sabda Yesus bila diimani dengan sungguh-sungguh tidak mustahil akan nampak dalam hidup kita. Kita perlu membangkitkan kesadaran bahwa mengikuti Yesus merupakan pilihan paling tepat untuk mengalami keajaiban penyertaan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu. Melalui pekerjaan dan pelayanan hari ini, bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.